Ini saya menggunakan selang hawa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya buat membantu mendinginkan mesin. Kita lepas untuk bautnya searah jarum jam. Jadi ketika kita paksakan nanti malah berbahaya buat motor kita. Jadi lebih baik boros oli daripada boros spare part ataupun part pada motor kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Insani. Di episode kali ini saya akan melakukan pergantian oli untuk yang kesekian kalinya. Dan seperti biasa, untuk olinya saya percaya dan selalu menggunakan oli dari Shell Advance Shell AX7. Karena menurut saya untuk oli Shell Advance Shell AX7 dengan tingkat kekentalan 10W/40 sangat cocok diaplikasikan ke motor saya, motor Suzuki Satria FU si Jagur. Untuk pergantian oli yang terakhir udah lama banget ya, dan ini dia sejak video ini tayang dulu, ini pergantian oli yang terakhir kalinya, dan ini saya mau menggantinya kembali dan masih percaya menggunakan oli yang sama, yaitu oli Shell Advance Shell AX7 dengan ukuran 1 liter dan juga tingkat kekentalan 10W/40. Ini sangat cocok dan juga sangat worth it bila kita aplikasikan ke motor Suzuki Satria FU, khususnya motor saya Suzuki Satria FU si Jagur. Jadi untuk kelebihannya sendiri, oli ini itu sangat nyaman dan juga ketika kita melakukan pergantian gigi Prosneleng ya, itu terasa semut banget. Jadi tidak selip dan juga enak buat jalan kencang, jalan pelan pun enak. Dan juga untuk pemakaian jangka panjangnya pun masih enak-enak aja, gak begitu kasar ya. Dan tidak seperti oli yang saya pakai sebelumnya. Cuman di oli Shell Advance Shell AX7 ini harganya sekarang sudah lumayan naik ya. Padahal dulu saya beli oli ini itu gak sampai 50 ribuan. Biasanya untuk 60 ribu itu saya beli oli dan juga sama filter olinya. Biasanya dulu saya beli oli ini itu pas pertama-pertama ya, itu kisaran harga nggak sampai 50 ribuan. Dulu itu kalau sekalian beli filter oli 60 ribu itu udah dapat. Cuman di tahun 2022 ini sekarang harganya sudah naik ya. Nggak tahu di toko-toko lain mungkin harganya masih sama di bawah 50 ribu atau mungkin di range di 50 ribuan. Bisa sertakan di kolom komentar. Cuman untuk saya sendiri kemarin beli oli ini dengan harga 60 ribu. Apakah masih worth it? Apa kita harus beralih ke oli lain? Mungkin bagi teman-teman yang motornya khususnya motor Suzuki Satria FU, oli yang harganya terjangkau dan juga sangat rekomendasi, silahkan sertakan di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa mereviewnya. Untuk Shell Advance Shell AX7 ini kita bisa mengecek untuk keaslian dari produknya dengan cara yang pertama ini, pastikan tutupnya tersegel dan juga kita menyeken bagian barcode-nya, barcode sini. Nanti kita dibuka ini bagian segelnya, kita buka untuk segelnya dan kita bisa menyekennya sebelum olinya diaplikasikan ke motor kita. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya sudah tahu ya cara mengecek keaslian oli Shell Advance Shell AX7. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa tonton video saya sebelumnya. Ini dia linknya ada di atas. Di situ lengkap cara mengecek keaslian oli Shell Advance Shell AX7. Oke. Bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya ataupun ada rekomendasi untuk oli yang lebih bagus lagi dengan harga yang terjangkau, bisa sertakan di kolom komentar ya. Nanti kalau ada kesempatan bisa saya review. Oke, langsung saja kita aplikasikan oli Shell Advance Shell AX7 ke motor saya, motor Suzuki Satria FU si Jagur. Check it out. Ya oke, langsung saja kita lakukan untuk pemasangan olinya. Seperti biasa kita gunakan kunci nomor
14. Dan kita kendorkan untuk bagian bautnya. Kita lepas untuk bautnya searah jarum jam ya. Kita lepas untuk bautnya searah jarum jam. Ini dia untuk olinya, sudah benar-benar hitam pekat ya, dan juga sudah encer banget. Selanjutnya kita tinggal miringkan untuk motornya, tidak usah ditiup-tiup ya. Kita tenang dan juga dengan cara memiringkan motornya saja sudah cukup. Karena ketika kita dengan alat yang seadanya, ketika meniup-niup, nanti malah yang ada jadi ada semacam airnya gitu di dalam mesinnya, nanti malah tidak bagus. Dan tunggu sampai oli benar-benar habis. Kalau oli sekiranya sudah habis, kita langsung menutup kembali untuk baut pembuangan oli yang tadi. Kita bersihkan untuk bagian bautnya, dan kita bersihkan untuk bagian bawah mesinnya. Kita pasang kembali untuk bautnya dengan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita kencangkan kembali menggunakan kunci nomor 14. Kita kencangkan lagi bautnya dengan berbalik arah jarum jam. Ya, oke, saya rasa sudah cukup. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lepas untuk bagian penutupnya sini. Ini nanti kita isi oli lewat sini ya. Ini saya menggunakan selang hawa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya buat membantu mendinginkan mesin. Jadi selang hawa sendiri nanti akan membuang hawa panas melalui selang ini. Oke, kita lepas untuk selang hawanya. Selanjutnya, kalau bautnya sudah terlepas, kita tidak perlu menarik untuk selang hawa pada baut ini. Karena apa? Karena ini sangat kencang sekali. Kita melepas baut yang buat pengikat selang ini tujuannya apa? Tujuannya sekedar buat supaya tidak mengganggu saat kita mau melepas bagian baut selang hawanya. Ini harusnya buat melepas ini kita gunakan kunci nomor 16 atau nomor 15. Tapi berhubung saya nggak ada, saya coba gunakan kunci nomor 17. Nomor 17 ini, tapi harus kita ganjal menggunakan kain. Dan kain yang saya pakai adalah kain microfiber. Ya, sudah terlepas. Oke, selanjutnya sebelum kita mengaplikasikan oli ke motor kita, langkah yang paling pertama yang harus kita lakukan yaitu pengecekan bagian barcode. Sini kita cek. Kita cek terlebih dahulu di bagian barcode sini. Apakah ini oli original atau tidak. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan bisa tonton video saya sebelumnya mengenai cara pengecekan oli sel Advance, sel AX7 original atau tidak. Bila ada pertanyaan, bisa sertakan di kolom komentar ya. Untuk pengecekan, hanya bisa dilakukan sekali. Karena untuk mengetahui keasliannya, yaitu cuman sekali scan.
Jadi kalau misal kita mencoba melakukan scan yang kedua, nanti secara otomatis akan terdeteksi bahwa barcode tersebut sudah pernah di-scan sebelumnya. Saya rasa teman-teman sudah paham dan juga sudah mengerti ya. Apabila belum paham bisa sertakan di kolom komentar. Oke? Dan sekarang sudah tahu ya kalau ini oli original, bukan oli fake ataupun oli KW ataupun oli palsu. Kita cek untuk bagian penutupnya apakah masih tersegel. Kalau masih tersegel, ketika kita putar ini akan berbunyi krek gitu. Misal sudah terbuka, ini tidak akan bunyi ketika kita hendak melepas bagian penutupnya. Coba kita cek ya. Iya, ini bunyi krek gitu ya. Berarti ini oli benar-benar masih fresh dan juga masih sangat fresh ataupun baru. Karena kita sudah mengeceknya tadi ya, bahwa oli ini oli original dan secara otomatis pasti di bagian penutupnya sini juga masih tersegel rapi. Oke, selanjutnya kita buka untuk segelnya. Ini segel yang terakhir ya. Ini pastikan ini benar-benar rapat dan oli tidak tumpah-tumpah. Ini menandakan oli ini oli masih baru. Kita langsung aplikasikan ya ke motor kita. Selanjutnya kita siapkan dulu untuk kertas supaya nanti saat kita memasang olinya tidak tumpah-tumpah ya. Ini tujuannya supaya oli tidak tumpah saat kita aplikasikan ataupun ketika oli hendak kita pasang ke motor kita. Kita gunakan alat sesederhana mungkin ya, gunakan corong menggunakan kertas. Selanjutnya kita aplikasikan olinya. Oke, oli sudah kita pasang. Selanjutnya kita tinggal bersihkan bagian penutup baut pada mesinnya. Dan langkah terakhir, kita bersihkan dulu untuk bautnya ataupun selang hawanya. Kita pasang kembali. Kita kencangkan kembali untuk baut pada penutup mesinnya ataupun baut pada selang hawanya. Oke, langkah terakhir kita pasang kembali untuk pengunci bagian selangnya. Ya, sudah terpasang dengan rapi. Selanjutnya kita tinggal rapikan kembali dan juga kita bersihkan untuk sisa-sisa oli yang belepotan ya. Oke, langkah terakhir kita mengecek bagian sini ya. Ini ada 3 strip ataupun 3 tanda. Pastikan ketika kita habis ganti oli itu ada di tanda bagian tengah ya. Ini menunjukkan oli
normal, tidak kebanyakan dan juga tidak terlalu sedikit. Misalkan kita habis ganti oli, terus di bagian sini menunjukkan di arah yang paling atas ataupun strip paling atas, itu berarti tadi ketika kita membersihkan olinya berarti belum benar-benar bersih, ataupun saat kita mengurasnya berarti belum benar-benar habis oli yang ada pada motor kita. Tapi kalau sudah menunjukkan arah pada strip ataupun tanda bagian tengah ini, saat kita tadi membersihkan oli yang lama berarti sudah benar-benar bersih. Dan ini menunjukkan di bagian strip tengah, berarti normal. Selanjutnya kita mengecek oli yang sudah tersisa ketika pemakaian yang lumayan lama. Sisanya ada berapa? Tinggal berapa ya? Kita cek untuk sisa olinya. Setelah pemakaian yang lumayan lama, kita masukkan kembali ke dalam botolnya. Untuk oli bekasnya, ini dia. Sudah benar-benar hitam pekat dan juga encer ya. Jadi ketika kita paksakan nanti malah berbahaya buat motor kita ataupun mesin kita. Jadi lebih baik boros oli daripada boros spare part ataupun part pada motor kita. Sisanya kurang lebihnya masih setengah liter. Ini saya tidak memberikan oli tambahan ya tiap harinya. Harusnya kita rajin-rajin mengecek dan juga memberikan oli tambahan, karena motor Suzuki, khususnya motor saya ini biasanya ketika kita pakai buat keperluan harian pastinya olinya akan sedikit memuai. Atau mungkin dari teman-teman punya rekomendasi oli yang bagus dengan harga yang hampir sama, bisa lebih ataupun mungkin bisa kurang dikit, silahkan sertakan di kolom komentar dan nanti mungkin kita bisa mereviewnya dan bisa mencoba mengaplikasikan oli tersebut ke motor saya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kritik ataupun saran silahkan sertakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.